Ini sholat rajin, sedekah hitung-hitungan tinggi, mau hidup berkah, mau dikasih kesehatan tuh enggak mungkin. Sekarang nih orang kalau untuk berobat habis puluhan juta mau dia. Sakit dia, jual rumah mau dia. Padahal kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kita enggak mau tuh Pak, enggak percaya yang itu tuh. Habis sempat yakin buah. Begitu enggak enak badan, sedekah lebih besar daripada biasa. Padahal kita tahu Bu, berapapun harga obat kalau kita udah sakit pasti kita bayar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu memulai dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita kehidupan, artinya masih bisa kita untuk menambah amal dan memperbaiki diri. Semoga usia yang diberikan Allah kita ini menjadikan kita dekat kepada Allah dan meraih ridho Allah sehingga kita selamat di akhirat kelak. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan lisan kita ini untuk bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita semua hafal ayat ini, Pak. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa, paling tidak kita tahu cirinya, Bu. Kata Allah, kalau orang yang berhasil takwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal ada masalah selalu dikasih Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi bila mana saat ini kita udah rajin sholat, rajin puasa sunat, rajin zikir, baca Quran, masalah tidak selesai-selesai, rezeki susah, berarti ketakwaan kita bermasalah. Itu dia, Pak. Padahal Allah sudah mengatakan kan, Bu, kalau kalian bertakwa, masalah kalian aku kasih jalan keluarnya. Rezeki kalian susah, aku kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Berarti sekarang kitalah yang salah. Jadi Allah tidak salah, sholat kita tidak salah, berarti sikap kita yang salah. Kemudian Allah kasihkan gambaran untuk orang yang bertakwa itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dia berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Orang yang minta ampun kepada Allah berarti orang yang tahu dengan salahnya. Nah inilah kadang sikap seorang muslim itu, banyak yang tidak merasa punya salah. Di situ kena itu, Pak. Asal cerita dia aja yang betul terus. Di mana letak salah saya? Saya udah melakukan ini, jadi tidak pernah introspeksi diri, Pak. Kita ambil contoh nih, Bu. Dia jualan harian. Dia rajin sholat, rajin zikir, muka cemberut, membalikkan duit orang main lempar aja, dipilih-pilih orang barang ngamuk dia. Allah yang salah tuh, Pak, kan enggak, mukanya yang salah.
Karena kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dia tidak mau sedekah senyum, Pak. Jadi kalau kita cek kenapa hidup kita ini sulit, pasti kita akan ketemu kita yang salah, bukan Allah yang salah. Itu salah satu contoh kecil gitu ya Bu ya. Jadi dia jualan barang, dibawanya jilbab ke masjid. Ini saudara saya baru pulang dari Arab Saudi, jadi bawa jilbab. Jilbab ini kalau dirupiahkan uangnya 200.000. Kalau memang ibu-ibu mau bisa 3 kali bayar, saya enggak mau ngambil untung, saya nolong aja. Maulah ibu-ibu majelis taklim nih ngambil, kasihlah dulu uang pertama 75, sisanya bisa sekali bayar lagi. Sudah tuh adalah seorang ibu-ibu pergi dia ke Ramayana, jumpa jilbab yang serupa Pak, harga 35.000. Itu enggak disapa orang ibu yang jual yang katanya dari Arab Saudi itu. Itu tersedihlah hatinya, masyarakat menjauhi saya padahal dia yang buat perangai Pak. Nah ini rata-rata nih Bu ya, orang Islam sekarang ini nih, dia rajin istighfar, tapi dia tidak tahu untuk apa dia istighfar itu Pak. Dia tidak ada yang ngaku salah satupun. Jadi suami, dialah suami yang paling baik katanya, padahal dia banyak kesalahannya. Yang istri itu pula, merasa dia udah menjadi istri soleha pula. Tidak mau introspeksi diri. Rata-rata tuh Pak. Kita yang buat perangai, sudah tuh Allah yang kita salahkan. Kita yang salah, kita suka menyalahkan orang lain. Padahal kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Nah, jadi yang dimaksudkan Allah, kita minta ampun kepada Allah itu Bu, sambil kita ngaku atas kesalahan apa kita minta ampun ke Allah itu. Ibu terlalu sayang sama anak karena punya prinsip cukuplah kita dulu yang susah, jangan sampai anak. Akhirnya begitu ibu bapak punya anak, punya cucu, apapun dimintanya dikasih. Akhirnya ketika tidak dapat dia ngamuk. Macam ada di tayangan Bu, bapak sayang betul sama dia, peminta dikasih. Sekali dia minta beli motor trail, dibelikan bapaknya Honda Matic, dihancurkannya Honda Matic tuh di depan showroom tuh Pak. Temenung bapaknya. Sudah itu pandailah mengadu ke Allah, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seperti ini? Udah gara-gara kelakuan dia, Pak, anak itu jadi manja jadinya. Jadi ternyata betul kata Allah itu, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Allah yang salah. Apapun musibahnya, anak kita pelawan, pasti kita yang salah. Terus misalnya rezeki kita susah, pasti kita yang salah. Duit sedikit, keinginan besar. Pulang kampung tahun ini Bang, malu kita kalau enggak bawa mobil. Gaji 3.500.000, ansuran mobil 4,6, atau menangis-nangis setiap hari di rumah. Dibantai juga baca Yasin supaya hajat terkabul, kan bikin susah Allah aja tuh Pak. Dia yang buat perangai, Allah yang susah dibuat. Itu terbukti itu Bu, orang sulit jodoh, dia rajin sholat, sulit jodohnya, pasti ada yang salah di dirinya. Jadi saya ingin kita itu Bu, ngaku-ngakulah kita nih, kita tuh yang salah. Apapun yang terjadi pasti kita yang salah. Allah tidak akan salah. Allah tuh cuma ngasih nikmat Pak. Dalam musibah pun Allah ngasih nikmat sebetulnya. Contoh nih Bu ya. Ibunda Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di dalam peti. Kemudian hanyut peti itu karena kesalahannya, tidak diikatnya. Biasanya diikat, kali ini lupa, hanyut peti itu. Kan berarti ibu Nabi Musa yang salah tuh. Dapat musibah dia. Tapi dia tidak menyalahkan Allah, dia menyalahkan dirinya. Disuruhnya lah kakak Nabi Musa, iringi adikmu dari daratan. Diiringilah oleh kakaknya yang bernama Miriam dari daratan. Rupanya bertambah musibah itu. Peti Nabi Musa sampainya justru ke istana Firaun. Padahal pada saat itu
bayi-bayi di Israel laki-laki dibunuh, dua musibah udah. Tapi ibu Nabi Musa minta ampun ke Allah karena kesalahannya itu. Begitu ibu Nabi Musa kena musibah, dia mengakui dia yang salah. Peti bayi itu ditemukan oleh Aisyah binti Mumtazim, istri dari Firaun. Ditanamkan Allah rasa cinta ke dalam hati Aisyah kepada Nabi Musa kecil ini. Sehingga ketika Firaun berkeras mengatakan ini bayi Bani Israel, bunuh. Aisyah mempertahankannya. Enggak, aku sayang sama dia. Kata Firaun, kalau kau sayang ya terserahlah, pelihara. Jadi sejahat-jahat Firaun paling takut sama istri. Jadi kalau bapak takut sama istri, Firaun lah bapak. Karena memang Firaun itu bentuk yang sangar tuh pak. Tapi takut sama istri bu. Ya udahlah pelihara lah. Akhirnya menangislah Nabi Musa kecil ini. Disusukan kepada ibu-ibu yang sedang menyusu di istana itu. Tidak ada dia mau diam. Itu udah skenario Allah tuh pak. Tidak ada dia mau diam. Disayembarakanlah di pasar. Siapa yang bisa menyusukan bayi ini dan dia diam, aku berikan hadiah. Ada kakak Nabi Musa di sana, Ratu, coba ke rumah ibu ini Ratu. Nah, dibawalah oleh kakak Nabi Musa ke rumah ibu kandung Nabi Musa. Jumpa ibu kandungnya, itu lahap dia minum susu, Pak. Udah ketemu dengan anak kandung, dapat pula hadiah. Jadi apabila kita mengakui kesalahan kita, ketika kita dapat musibah, maka musibah itu akan berubah menjadi kenikmatan. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu, Bu. Dia taunya udah rajin aku sholat, hidup aku macam ini juga. Udah rajin aku ngaji, tidak ada perubahan jiwa. Padahal kita yang salah. Kalau kita cek ketemu semuanya, Bu. Saya coba duduk 1 jam dengan orang rajin sholat jamaah tapi rezekinya sulit. Saya ajak aja dia cerita, saya dengar dia cerita bagaimana dulu waktu bapak kerja sama orang. Saya kalau kerja tuh berjelas-jelas aja Ustadz, masuk jam 8, pulang jam 5. Minta tolong bos tuh di luar jam tuh, ya enggak mau saya. Oh, keras hati rupanya Pak. Kalau macam ini siapa yang mau mempekerjakan dia? Terlalu hitung-hitungan dengan tenaga. Kemudian kalau misalnya hari Minggu Ustaz, saya sedang istirahat di rumah, dia rupanya minta tolong ada jemput tamu di bandara, yang enggak mau lah saya, itu kan hari libur saya. Nah, jadi kita yang kena rupanya Pak. Berarti kan dia yang keras hati ya. Balikkanlah ke diri kita Bu, ketika kita yang jadi pengusahanya. Dapat karyawan yang loyalitasnya tinggi, itu pun gajinya berbeda tuh Pak. Nah, jadi sebetulnya memurahkan rezeki dia itu apa? Dia tidak hitung-hitungan. Tapi ada pula bos nih Ustaz, kalau kita tidak hitung-hitungan dimanfaatkannya kita. Kita dimanfaatkan tapi tetap kita akan menang. Nah, jadi walaupun dimanfaatkan tetap akan menang. Saya melihat orang-orang yang dimanfaatkan gitu Bu, ya dia baik, tidak dihitung-hitungnya masalah gaji, kerja rajin. Dia memang dimanfaatkan, tapi dia tetap jadi pemenangnya. Rezekinya pasti murah, itu pasti murah. Tidak ada enggak. Kita contoh lah Bu ya, sopir perusahaan MS Glow, umur 72 tahun, tidak mau bosnya memberhentikan ya Pak, tidak usah Bapak nyopir lagi, kerja Bapak panaskan mesin mobil, matikan. Cuman itu aja Pak, tidak mau bosnya melepas. Pas diwawancara Bu, disitulah kita tahu betapa tingginya adabnya kepada pimpinannya, walaupun pimpinannya jauh di bawah dia, macam anaknya tiba itu. Ya saya kalau sama Bapak apa? Pokoknya Pak, rasa hormatnya itu tinggi Pak. Adabnya mulia, akhlaknya bagus. Makanya tidak perlu dia kerja, tetap dipertahankan dia. Jadi kita yang sulit-sulit hidup, yang udah rajin-rajin sholatnya, cobalah cari. Makanya kata Umar bin Khattab Bu, kenali dosa, bukan engkau ingin melakukan dosa, agar engkau terhindar darinya. Nah, jadi kita harus tahu nih Pak, durhaka sama Allah dulu, sholatnya bagaimana,
Padahal Rasulullah sudah mengatakan yang jauh sebelum masuk waktu sholat nanti di akhirat akan seterang matahari. Orang azan baru siap-siap seterang bulan. Orang iqomah siap-siap seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang Pak, udah jauh waktu sholat, habis baru kita sholat. Atau minta banyak lah ke Allah. Coba ambil level yang tertinggi. Jauh sebelum masuk waktu sholat, sudah ada di masjid. Di Masjid Nabawi itu Bu, yang dapat saf pertama itu aja orangnya itu Pak. Ada yang udah 40 tahun, begitulah mereka berlomba. Karena dapat saf di depan, di sebelah kanan, didoakan oleh malaikat. Itu yang dikejar orang tuh. Makin tinggi levelnya itu yang dikejar. Nah kalau misalnya kita udah cek masalah sholat kita, kemudian yang kedua kita berjamaah atau tidak. Usahakan tidak pernah terlambat takbiratul ihram bersama imam. Nah, ini mengambil level-level tertinggi ini. Kalau sudah kita seperti itu, Allah kan sudah mengatakan, la nas'alukar rizqa. Kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang ngasih kalian rezeki. Padahal Bapak Ibu waktu ke Mekah, tengoklah bagaimana orang-orang di sana begitu mendengar suara azan. Kantor langsung tutup, tukang-tukang bangunan langsung berhenti, mall tutup. Apa tidak diantarkan Allah rezeki mereka Pak? Mau seberapa mahal pun biaya umroh itu dibayar orang Pak. Orang ngantar duit ke sana tuh. Berlomba-lomba ngantar duit ke situ. Nah, jadi kita kan bisa melihat, oh ternyata betul ya, kalau orang melaksanakan itu datang jauh sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia sholatnya berjamaah, oh ternyata rezekinya Allah yang mengantarkannya. Jadi berhenti dulu menyalahkan Allah, cek dulu Pak di sisi ketaatan kita kepada Allah. Dan ternyata di antara Bapak Ibu yang mengamalkan ini, saya yakin rezeki Bapak Ibu murah juga. Kan Bapak Ibu sering mengamalkan ini, datang duluan ke masjid. Mana ada yang susah, cobalah. Bapak Ibu yang udah rajin nih ke masjidnya di awal waktu, sholat berjamaah, saya jamin tidak akan susah itu. Nah itu dulu dicek tuh. Kemudian bagaimana ketaatan kita dengan Rasulullah. Nah ini berkenaan masalah akhlak lagi Pak. Udah rajin sholat jamaah Bu di awal waktu. Apalagi Rasulullah itu kalau bersalaman saling mendoakan, kalau jumpa saling mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Jadi jumpa itu enggak, Bu, sehat Bu, Pak Haji apa kabar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan Pak, itu yang membuat kompak ya dia. Ada masjid berkelahi aja pengurus Pak. Akhirnya saya suruh terapi salam tuh Pak. Berhenti saling menyapa dengan nama bapak, ibu, apa pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya bercanda Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Awalnya bercanda, lama-lama itu menjadi kebutuhan. Berkurang intensitas untuk berbeda pendapat tuh. Dulu kalau berbeda pendapat tuh saling mempertahankan diri dan saling menjelekkan. Sekarang saling bela lagi Pak. Ada yang menjelekkan pengurus, oh kalian berarti tidak tahu tuh. Maksud ketua tuh gini ya, mulai meluruskan Pak. Kalau dulu entahlah tuh, itulah terapi salam tuh Bu. Orang rumah tangga aja, terapi salam bisa damai rumah tangga. Karena kan kalau kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel setan satu. Itu banyak dia dalam tuh, bapak masuk nak ucap salam, ibu masuk nak ucap salam, anak masuk nak ucap salam, itulah panas rumah tuh.
Kadang masalah sepele, Pak, masalah cabai terpedas saja berair mata suaminya makan mau ngamuk. Udah beberapa tahun kita menikah, nggak tahu juga kau ukuran cabai untuk abang dasar Minang kau nih. Datanglah istri abang yang bawa suku bang ya. Abang orang Melayu lagi. Ngapa emang orang Melayu pemalas tuh? Bagus mulut kau ya, berani kau menggitukan. Gara-gara cabai sampai menghina suku, Pak. Sampai pula pantas saja mamak kau diceraikan sama bapak kau macam ini anaknya rupanya. Abang ingat bang, bapak abang lain tuh bang ada. Sampai ke bapak kemana-mana terbawa semua ya. Jadi panas rumah, coba terapi salam waktu itu. Tak usah dulu mediasi, coba amalkan salam tapi lengkap-lengkap. Karena kalau assalamualaikum aja kan 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Mulailah dia Bu mengamalkan salam tuh Pak. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sejuk rumah tuh jadinya. Pernah istrinya melakukan kesalahan yang sama, terpedas cabai berair mata suaminya. Cemas istrinya, pedas bang. Enggak deh, abang kalau makanan seperti ini ingat abang almarhum bapak abang. Jadi lembut jadinya, padahal mau ngamuk tadi itu. Karena saya ada dapat kabar Pak, ada suami rajin sholat ke masjid, rajin puasa sunat, tapi kasar sama istri Pak. Ada yang berubah itu Pak. Karena itu tuh lah Bu, setan tuh nggak takut dia. Tapi ketika kita mengamalkan sunnah yang disampaikan Rasulullah, mengucapkan salam ketika berjumpa, tersenyum, ramah, itu kan udah akhlak tiba itu Bu kan. Apa kata para ulama Pak? Kalau untuk belajar Islam 2 tahun selesai. Tapi kalau belajar akhlak 18 tahun belum tentu selesai Pak. Dan itu hanya ada di pondok-pondok Bu. Cobalah tengok Bu, apa ndak berkah di pondok itu. Berjalan kiainya Pak, mematung semua siswanya mendahulukan kiainya itu kan adab tuh Pak. Nah itu tuh kita yang kadang kenanya Bu ya di sunnah Rasulullah yang dasar-dasar itu aja udah kena kita. Jangan mengunjing. Nah, ini udah rajin sholat Bu ya. Asal ada waktu aja Pak antara azan dan iqamah itu sempat juga menceritakan orang kadang. Tasbih di tangan juga nih Bu, astagfirullahaladzim. Itulah enggak Kak ya, semenjak puasa sunat nih pakai nasi ya. Banyak yang enggak puasa kadang ngambil nasi. Iya juga memang Mbak ceritanya itu. Ada masjid Bu, donatur ngasih nasi ramas. Sampai di masjid berebutlah ibu-ibu tuh Bu habis maghrib tuh. Saya yang terdengar udah berkelahi aja Bu, etek kan ndak puasa lo mangalo etek ambil mangalo kau, kok ribut Bu. Untuk di masjid Pak saling menyembunyikan nasi itu mau juga baru Bu, karena itu yang kenanya sekarang nih Pak. Jadi akhirnya mau donatur ngasih lagi, dia maksudnya baik, akhirnya jadi azab jadinya Pak. Dia ingin dapat rahmat, rupanya azab yang datang, karena mental orang yang menerima kena. Ada yang zikir terpejam-pejam mata masuk juga nasi ramas tuh ke dalam jok ondanya Pak. Itu dia makan situ balik Pak. Kita itu anehnya orang-orang ini udah ada rajin sholat nih Pak. Mental kita tuh yang kena Bu. Mental orang Islam di masjid ini banyak yang suka drama gitu. Ada pengusaha pernah saya ceritakan, dia habis sholat itu zikirnya ngadapnya ke jamaah. Diperhatikannya nanti Pak, nampak muka orang yang sedang zikir itu sedih dipanggilnya nanti. Ada masalah kamu, ada Pak Haji listrik belum bayar, belum pakai token kamu. Belum lagi Pak Haji, berapa tunggakan kamu? 1,5, ya udah nanti saya bayar. Penting kamu rajin ke masjid ya Pak Haji. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengkumar ke Sudirman, jadi susah jual beli, udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Saya pinjamkan uang tanpa bunga, berapa kamu mampu atur sebulan nanti kamu catat. Oke Pak Haji. Nah semenjak Pak Haji itu seperti itu Bu, asal ada Pak Haji itu nih zikir orang sedih aja semua, sengaja ditunggu orang dia Pak. Oh zikir sedih,
Itu kenaknya mental umat Islam, mental hamba, Bu. Mental hambanya ke manusia bukan ke Allah. Jadi kalau sama orang kaya itu betul-betul bulu-ulu dia, ini mau minta dapat duit nih Pak. Kadang malu kita sudah, itu yang buat hidup kita susah. Di sunnah itulah kita kena yang dasar-dasar tuh. Itu yang harus kita cek dulu Pak. Di sisi itu ada enggak kita kena? Rasulullah menyuruh kita itu menebarkan salam, tersenyum, kemudian saling menolong. Nah, ini udah rajin sholat, hindarilah hal-hal yang membuat terhapusnya pahala sholat kita. Atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Kata sahabat, tahu ya Rasulullah, orang yang banyak hartanya kemudian habis. Kata Rasulullah, tidak. Orang nanti di akhirat datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi pernah menuduh si anu. Itu yang dihindari itu Pak. Suka nuduh-nuduh orang Bu, gitu. Suka menggunjing si anu, suka menzolimi orang, memukul orang, sehingga semua amalnya pindah kepada orang yang dia zolimi. Itu yang dihindari itu. Suka buruk sangka sama orang, suka iri hati, hasad dengki sama orang. Iri hati itu Bu ya, cirinya kalau kita muji orang tidak terima dia itu tuh Pak. Dia berkah harta bapak tuh ya Bu ya, kaya dia sekarang. Allah, kalau ndak melihara tuyul, ndak macam itu kayanya. Dari mana lah dia dapat duit? Mudah nuduh orang, Pak. Dia tuh kan pesugihan itu. Mudah itu kan ngeri itu, Pak. Ingat Bu ya, waktu kaum Khawarij, kepala kaum Khawarij itu bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya ke Rasulullah, bersikap adillah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah. Terkejut Rasulullah Pak. Kalau orang seperti aku nak bertakwa, sama siapa lagi kalian harus percaya? Langsung Khalid bin Walid diambilnya pedangnya Pak. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Jangan, kata Rasulullah. Mana tahu dia masih sholat. Begitulah Rasulullah baik sangkanya Pak. Dia sholat, jangan bunuh. Tapi kan banyak orang nih Rasulullah, sholat rajin, beda mulut sama hatinya. Apa jawaban Rasulullah? Aku tidak disuruh membongkar hati orang. Jadi saking tidak bolehnya nuduh-nuduh sembarangan tuh Pak. Urusan hatinya tuh urusan Allah. Yang jelas raganya sholat. Cuman Rasulullah bilang apa? Mereka membaca Al-Quran tapi mereka lepas dari busur panah Islam. Cuman itu aja. Tapi mau dibunuh jangan. Dia sholat, kata Rasulullah. Aku tidak ditugaskan membongkar dada orang, mengatakan dia betul atau tidak. Sementara kita mudah betul kadang menuduh-nuduh. Jadi dari sisi itu ada enggak kita kena? Kita suka iri enggak sama orang? Kalau sebetulnya kita tahu Bu ya, memindahkan harta orang mudah dalam Islam ini. Memindahkan keberkahan orang mudah. Ketika kita melihat orang dapat nikmat, kita doakan keberkahan untuk dia. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang hamba mendoakan orang lain tanpa setahu orang itu, maka malaikat akan menjawab, kau akan mendapatkan hal yang serupa. Kan mudah Pak. Nengok rumah tangga orang bahagia, ya Allah berkahilah rumah tangga saudaraku ini. Kata malaikat, kau pun akan mendapatkan yang sama. Kan mudah memindahkan itu Pak. Ini asal nampak orang kaya lah, tengoklah perut ustadz aja buncit tuh, atau haram nih makannya mungkin tuh. Bentuk ustadz tuh, misalnya nih. Suka betul nuduh orang Pak. Asal nampak orang buncit makan haram. Makan haram. Padahal dia enggak tahu Bu, pergi ke penjara tuh kasus tipikor kurus-kurus rata-rata. Enggak lah buncit Pak. Cobalah pergilah ke penjara. Kan orang bilang asal nampak orang buncit banyak makan duit haram, katanya kan gitu omongan orang. Coba pergi ke penjara Pak. Kurus-kurus badan baik-baik, muka malah lagi Pak, soleh-soleh bentuknya. Jadi tidak bisa itu jadi patokan. Jangan mudah menuduh orang. Jadi memindahkan kekayaan orang, kebahagiaan orang, doakan dia pindahlah tuh Pak.
Udah sholat berjamaah, ramah, tidak buruk sangka, tidak iri hati. Nah ini nih, cek lagi nih Bu, hubungan ke orang tua seperti apa. Makanya dalam Al-Quran tuh, ayat yang tidak pernah berpisah itu pasti tiga Pak. Atiullah wa atiur Rasul. Aqimis sholah wa atuz zakah. Jadi anis kurli wali walidaya. Jadi kalau misalnya orang udah rajin sholat udah nih, udah ramah sama orang, tidak pernah iri hati, tapi pelit Pak, tidak mau sedekah, juga tidak bagus, gagal dia Bu. Kita nih Bu ya, orang rajin-rajin sholat nih, seharusnya dia itu tidak kikir Pak. Seharusnya dia tidak takut. Apalagi Bu ya, dia tahu itulah harta dia yang kan abadi Pak. Ini sholat rajin, sedekah hitung-hitungan tinggi, mau hidup berkah, mau dikasih kesehatan, itu enggak mungkin. Sekarang nih orang kalau untuk berobat habis puluhan juta mau dia. Sakit dia, jual rumah mau dia. Padahal kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kita enggak mau tuh Pak, enggak percaya yang itu tuh. Habis sempat yakin Bu, begitu enggak enak badan, sedekah lebih besar daripada biasanya. Padahal kita tahu Bu, berapapun harga obat kalau kita udah sakit pasti kita bayar. Asal sembuh anak cucu bapak ibu, jual rumah pun bapak ibu mau. Tapi kenapa tidak mau pakai jalur yang lebih elegan, sedekah lebih besar daripada biasa? Ini yang tidak dilakukan Bu. Orang Indonesia ini banyak suka soleh sendiri. Ada duit pergi umroh, ada duit pergi haji, haji udah, umroh udah. Akhir duit itu untuk soleh sendiri Pak. Tidak bermanfaat untuk orang lain. Ada orang menyumbang Bu ke tempat lain, terkejut saya, hampir 1,5 miliar dia nyumbang. Masjid dekat rumahnya Pak, tidak nyumbang dia Pak. Kenapa? Kalau di sini nih ada show-nya, nampak berfoto sama tokohnya. Ada tokoh yang ngajak. Jadi kalau tidak akan terkenal namanya untuk apa nyumbang. Saya tahu betul keran masjid itu aja lepas-lepas. Nah, sementara dia berfoto sama tokoh itu nyumbang hampir 1,5 miliar. Kadang lucu nak tuh Pak. Ada yang rajin nyumbang tapi inginlah show, ingin pula terlalu kelihatan. Jadi kalau kita Bu terasa ndak enak badan Pak, banyak masalah-masalah yang ndak selesai. Cobalah sedekah lebih besar daripada biasanya. Itulah jalan keluar. Saya pernah dulu Bu merasa banyak sedekah. Ini merasa baru nih Pak, karena rasanya sering juga nolong bantu orang. Merasa banyak sedekah. Tapi saya heran, kenapa saya jual mobil susah? Saya iklankan di OLX, yang nelfon tidak jelas saja orangnya Pak, tidak jadi-jadi loh. Saya titipkan ke showroom mobil kawan, aki hilang, ganti sama aki buruk. Tapi saya tidak menyalahkan orang Bu, habis itu saya merenung, pasti ada yang salah di diri saya. Mungkin saya tidak maksimal sedekahnya. Saya niatkan lah Bu ya, 10% penjualan mobil ini untuk sedekah. Mulai caranya bagaimana Pak? Bukan gitu aja. Uang yang ada yang 10% itu saya bagi-bagi dulu tuh Pak. Ini mobil belum terjual lagi nih Bu. 10% dari penjualan mobil itu bagi-bagi. Ada susah bantu. Pulang saya ceramah dari Dumai, sedang duduk di rumah makan, masuk WA. Tolong kirim lokasi Bang. Saya deal harga segitu, enggak saya acuhkan. Saking udah bosannya Pak. Ngangkat enggak jadi, capek kita. Santai aja saya makan. Udah lama sudah tuh diulangnya lagi, tolong share lokasi Bang. Ayo, udahlah share aja lokasi. Saya makan terus, santai terus. Udah lama sudah tuh kami udah di lokasi tuh. Wah, kangkang ini saya pulang dibuatnya. Sampai di rumah Bu, tidak banyak babi Bu. Tidak dicek, tidak apa-apa, langsung dibayar, pulang. Di situ saya sadar, kita sering merasa banyak sedekah, padahal belum maksimal.
sakit diabetes, sedekah 10.000 itu bersin yang sembuh baru tuh. Kita tuh kan harus observasi juga kita Bu. Tanya saya gini ya Bu ya. Saya tanya misalnya ke dokter, kalau orang sakit ini dia masuk nanti RMI. RMI berapa harganya? 6 juta. Nanti pengobatan apa lagi? Ah, nanti 10% dari itu tuh dikeluarkan, Pak. Itu yang untuk mengenakkan badan tuh. Padahal kita udah tahu, tidak mungkin Rasulullah tuh bohong gitu. Kenapa kok banyak rumah sakit di Pekanbaru ini dan pasiennya penuh? Seharusnya kan kita introspeksi diri itu, Pak. Puskesmas penuh, rumah sakit umum penuh, PMC penuh. Apalagi rumah sakit tidak penuh Pekanbaru nih, Pak. Artinya Pak, orang Pekanbaru ini pelit, walaupun rajin sedekah, tidak maksimal, yakin saya itu. Jadi ketika kita kena musibah Bu, kita langsung nyari kesalahan kita. Jadi bukan ke orang-orang kita Pak, bukan nyalahin Allah, ada yang kena nih. Misalnya hilang sendal kita di masjid, kita mikir, sebanyak ratusan pasang sendal orang, kok sendal kita yang diambilnya? Berarti ada yang salah di diri kita. Hilang helm di masjid, berarti ada yang salah di diri kita. Tidak ada yang tidak tanpa sebab tuh Bu. Pasti ketemu tuh. Cuman kadang kita tuh sok suci, merasa diri bersih Pak, padahal tidak ada saya Pak. Apa juga kurang saya lagi. Sedekah tuh pelit. Jadi kadang orang lewat kota infak tuh Pak, ditelungkup-telungkupkannya tangannya karena 2.000, bukan karena ikhlas Pak. Karena 2.000 itu ditutupnya masuk tuh Pak kan. Atau doa enggak tanggung lah panjangnya lagi Bu. Memang rajin sedekah tuh, tapi betul-betul enggak imbang lah. Kita dikasih orang duit 2.000 mungkin kita lempar orang Pak. Itu kok Allah berani kita ngasih. Cucu minta enggak ada batas dalam satu hari. Anak minta beli mixer aja udah 16.000 kasih. Minta beli pizza 60.000 kasih. Kok Allah 2.000, 5.000. Atau doa enggak tanggung lah panjangnya lagi Bu. Enggak malu kita tuh. Saya tahunya tuh Pak, tiap Jumat asal diumumkan enggak imbang dengan jumlah jamaah. Uang infak Jumat kita minggu lalu 875.000. Saya hitunglah dari sudut ke sudut dalam tiap sab. Berarti 2.000 rata-rata nyumbang, Pak. Coba lah tuh. Apa ndak ramai kejahatan di Indonesia ini? Ibu tahu ndak kalau bandar narkoba sekali nyumbang untuk agama ini? Ngeri, Pak. Makanya akhirnya rezeki mereka murah jadinya, padahal salah jalannya Pak. Kan siapa yang memberi, dia menerima, karena mereka boros tuh Pak, murah lah rezekinya. Jadi apa enggak kejatuhan mereka nyumbang tuh besar Bu, besar. Masjid di tempat kejahatan narkoba aja tuh Ibu, kalau Jumat tuh sekali nyumbang berapa Pak? Terkumpul masjid kecil. Uang infak Jumat minggu lalu 8.700.000, 9 juta. Kata Bapak tuh. Kalah Masjid Agung An-Nur yang sepenuh itu Bu. Berapa Nur cuma tiap Jumat? 3 juta, 4 juta. Masjid kecil, separuh masjid ini. Tapi sumbangannya 8 juta, 9 juta. Jadi saya berpikir wajar orang ini murah rezekinya. Padahal salah jalannya nih Pak. Mereka sedekahnya kuat Bu. Kenapa kita yang mencari dengan jalan halal takut? Mereka enggak ada takutnya, makanya mereka ya enak aja Pak, dia boros. Ustadz Nazril bisa enggak ngubungi Ustadz Das'ad Latif? Cuman ngubungi aja 3.500.000 Pak, ngubungi. Ini ada sedikit untuk Ustadz, ditolak rugi, diterima kita tahu sumbernya kadang Pak kan. Mereka boros Bu. Kalah orang-orang yang kaya secara baik-baik itu Pak, apa enggak murah rezekinya jadi. Mereka minta ustadz siapa aja Bu, bisa mereka biayai Pak. Mereka rajin pula Bu. Dan saya bertanya sama guru-guru kayak mana tuh, ya pokoknya terus aja ceramah aja terus Ustadz, enggak masalah ambil uangnya. Mudah-mudahan dengan dibawakannya ke kebaikan itu, ajak mereka berinfak, bersedekah terus, bisa nanti melembutkan hatinya. Rupanya ada sekarang yang udah mulai rajin ke masjid. Yang dulu cuma nyumbang aja, udah mulai rajin ke masjid. Pelan-pelan.
Karena memang Mbak ya, orang yang melakukan keburukan dimudahkan oleh Allah, walaupun hidupnya menderita juga di sisi batin. Orang yang di jalan kebaikan hidupnya pun akan dimudahkan oleh Allah. Nah, kita yang udah baik-baik ini kadang takut berinfak tuh Pak. Mikir-mikir kita Bu. Wajar aja banyak kita nih yang sakit. Disebabkan kita merasa banyak sedekah padahal belum maksimal. Belum maksimal kita tuh sedekah lagi. Ya coba kita lihat ya Bu ya, orang-orang di macam di Mekah, di Madinah, apa enggak stres dokter di sana? Rumah sakit sepi Pak, enggak ada pasien. Pokoknya dokter kalau udah dapat tugas di Madinah mau mundur rasanya Pak. Enggak ada pasien, rumah sakit bagus. Pas datang jamaah Indonesia lah Bu, hidup darah dokter sana, ada kerja deh jadinya Pak. Orang Indonesia banyak penyakitnya. Dia makan harta warisan Pak, doanya pergi umroh. Dia suka ngolah orang Bu kan. Dia rajin sholat tapi suka ngolah orang Pak. Ini berkas Bapak ini enggak lengkap nih Pak. Bisa saya bantu tapi itu kerja orang kita tuh Pak. Sholat rajin. Dia suka ngolah orang nih Pak. Jadi kalau enggak gitu Ustaz, enggak dapat duit gitu Ustaz, enggak bisa. Kita tetap salah. Apapun alasannya, sebuah kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Contohnya Bu, saya ngecek nih, kenapa ada satu masjid tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah? Yang saya tanya apa? Masjid paripurna? Ya. Kalau masjid paripurna, otomatis yang jadi pengurus sering berbohong. Karena semua kegiatan dibuat terlaksana, sementara imam tidak mungkin terus ada 5 waktu. Tapi dalam absen kan dibuat terlaksana, terlaksana, terlaksana. Masjid tidak ada security-nya, petugas kebersihannya tidak jelas. Jadi akhirnya udahlah buat aja lah, kan udah biasa seperti itu, buat aja lah gitu, tidak usah susah. Akhirnya gara-gara berbohong tuh imbasnya kemana-mana nanti dia Pak. Orang mungkin tidak tahu itu, pasti merasanya kena tuh. Waktu masjid kita tidak paripurna nikmat kita ibadah. Kenapa? Sudah bohong semua jadinya. Yang security-nya mana security? Bagus macam masjid dakwah Rumbai itu, swadaya masyarakat, security 4, masjid buka 24 jam. Saya bilang kalau terus dibuka masjid, kamar mandi itu kotor lah nanti. Itulah kadang Ustadz, kita ini begitu untuk bangun masjid WC minta ke masyarakat, ke umat. Begitu udah jadi WC kita kunci-kunci. Saya udah pernah kena Ustadz, kata pengurusnya. Saya pas di jalan pengen buang air masjid terkunci. Sejak itu saya berjanji tidak akan pernah lagi mengunci WC masjid. Terserahlah orang mau makai, mau kotor, kita kasih orang kebersihan. Itu tugas dia, jangan dia mengeluh-ngeluh. Dia digaji untuk itu. Kan banyak tuh Pak kan. Jadi apa namanya nih Bu, karena kita pelit itu kadang berimbas kemana-mana. Kebohongan berimbas kemana-mana jadi. Akhirnya masjid itu dicabut paripurnanya untuk imam aja lah, tolong cabut untuk imam. Karena imam ini dia imam kita, kalau sempat dia harus berbohong mengenai absen, gimana kita di belakangnya? Itulah tuh awalnya, ditariklah status paripurna imam itu. Karena imam kita itu kan manusia biasa Pak, dia kadang pergi kuliah, dia kadang pergi ke rumah saudaranya, dia tidak jadi imam, dibuat juga terlaksana demi laporan, kan bohong walau kayak manapun. Jadi akhirnya masyarakat bilang biar kita yang gaji imamnya. Jadi imam kita kan biasa, dia tidak datang pun tidak masalah bagi masyarakat, kita tetap gaji. Jadi dia tidak bohong. Tapi kalau ikut paripurna mau tidak mau bohong. Karena aturannya memang harus dibuat seperti itu. Nah jadi kalau kita udah rajin sholat Pak, usahakan rajinlah sedekah. Masjid rajin melayani umat, kasih pelayanan yang terbaik. Jangan sampai kita Pak ya banyak mengumpulkan uang di masjid tapi tidak kita salurkan juga untuk kepentingan yang bermanfaat untuk umat. Macam masjid kita nih Bu, mau dibuat nyaman, kita mau bikin parkir belakang itu kan untuk kenyamanan tuh Pak. Masa bisa lama-lama betul Pak ya. Pokok semangat lah balik jamaah nih.
Ajar balik, jangan kira aku udah pernah nyumbang sekian juta, udahlah tuh ndak usah. Ada rezeki hajar lagi, ada rezeki hajar lagi. Walaupun sedikit, tapi yang penting terus, Pak. Ini kadang kita ini penyakit tuh lah Bu. Kalau untuk yang lain-lain merenovasi rumah habis ratusan juta ikhlas. Untuk yang ndak jalan-jalan habis berjuta-juta ikhlas. Nah, ini kita masjid mau dibikin nyaman gitu Bu. Karena memang masjid kita ini banyak orang nyaman nih dari sisi imam kualitas tinggi Pak. Itu terkenal Masjid Jamiatul Zaidin. Imamnya paling enak-enak suaranya nyaman. Dari luar tuh enak dengarnya tuh Bu. Pakai AC di tengah kota bersih, oh, kamar mandi bersih ini bersih. Parkir kita sekarang yang kena Pak. Sempat itu jadi tuh, waduh luar biasa masjid ini Pak. Semangatlah balik Bapak Ibu. Sedekah tinggi-tinggi, niatkan untuk sehat badan. Ini ibu-ibu yang udah sakit, suaminya yang keras-keras hati, nah cepatlah. Sedekahlah besar-besar. Karena sedekah untuk ke masjid ini kan Pak, beda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa kan manja abil hasanati falau aslam salihah. 1 diganti Allah 10. Tapi kalau untuk masjid Bu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. 700 kali lipat Pak. Apa enggak cepat sehat badan dibuatnya? Sempat kita pakai sedekah komitmen Bu. Saya pernah Bu ya. Sedekah komitmen nih Pak, itu baru niat aja dia Pak, meninggal dia udah dapat diatnya. Jadi saya waktu di Sedang Bedagai, tebing tinggi ceramah, itu yang saya gerakkan Bu. Sedekah jangan dibayar hari ini, tapi kita komitmen. Bisa kita cicil, kita cicil. Yang sanggup 10 juta, 50 juta, tapi tidak harus dibayar waktu itu Pak. Penting dia komitmen dulu. Aku niat sedekah 50 juta. Itu aja Bu. Pas besoknya saya ceramah subuh, yang udah nyumbang kemarin datang lagi Pak. Padahal baru niat baru tuh, belum bayar loh Pak. Datang lagi dia. Pas saya di Masjid Agung Tebing Tinggi. Rupanya yang kemarin niat aja dia baru jebol tendernya Pak. Niat baru tuh. Datang subuh itu dia bayar apa yang menjadi komitmen dia tambah lagi Pak, saya ikut lagi. Akhirnya karena apa? Padahal komitmen baru Pak, belum sedekah, niat baru. Jadi sempat kita nih Pak, niatnya komitmen 5 juta sedekah untuk pelepasan parkir ini. Nggak harus dibayar saat ini. Ada 500 ansur 500, ada 200 ansur 200. Tapi kita komitmen sempat 5 juta satu orang nih Pak, lumayan nih Pak. Catat nama, nomor telepon, kita komitmen 5 juta satu orang, tapi tidak dibayar hari ini. Ada 200 ansur, ada 300 ansur. Catat nomor telepon, udah berapa ditransfer nanti apa? Itu tuh dahsyat tuh. Jadi saya ingat waktu saya safari dakwah ke Pulau Rupat, itu Pak, diam-diam saya jadi donatur. Tanpa setahu orang ini Pak, tanpa setahu orang yang membawa saya ikut sedekah komitmen. Istri saya ikut 3 juta, saya ikut 3 juta. Tapi belum dibayar lagi itu Pak. Nah itu aja Bu sudah memudahkan hidup. Nanti baru diansur Pak, ada 500 ansur, ada 700 ansur. Selesai nih Pak, kalau kita main sedekah komitmen, tidak dibayar hari ini, penting komitmen. Berapa? 10 juta, 5 juta, 15 juta, sistem ansuran. Karena apa nanti Bu, kita yang berniat aja, itu kan udah dicatat oleh Allah Pak. Meninggal kita, tercatat niat kita 15 juta, 10 juta, 5 juta. Kemudian niat baik itu tadi Bu, kita niatkan pula, mudah-mudahan dengan sedekah ini, badan aku sehat ya Allah, udah kemana-mana berobat nggak bisa. Karena kalau 5 juta itu kan angkanya besar Pak, itu cepat menyembuhkan penyakit. Itu niat baru tuh, belum kita tunaikan lagi. Niat aja dulu, itu udah tercatat, udah mulai enak badan, nanti rasa tuh enak kita sedekah lagi Pak. Wah enggak apa nih, terasa nampaknya nih. Kalau memang mau berniat nanti catatlah nama ke pengurus. Nah mudah-mudahan digerakkan Allah hati kita sehingga kita
bisa mencapai takwa yang selama ini mungkin inilah yang tersumbat di diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.